20.000 tahun yang lalu, sebuah benua tropis yang luas bernama Sundan berkembang. Sundan adalah benua tropis yang pernah ada sekitar 20.000 tahun yang lalu, dikelilingi oleh hutan lebat, sungai yang luas, dan pegunungan kuno. Ketinggian air laut yang meningkat akhirnya menenggelamkan benua ini, menciptakan dunia baru yang terdiri dari pulau-pulau terisolasi. Kehilangan Sundan meninggalkan warisan berupa kebudayaan kuno dan lanskap yang masih terjaga hingga saat ini. Hari ini dunia itu disebut Indonesia. Indonesia merupakan arkipelago terbesar di dunia, dibentuk oleh gabungan faktor alam termasuk api dan air. Meskipun banyak tempat yang luar biasa di Indonesia, masih banyak yang belum terlihat oleh mata dunia. Keberagaman geografi dan budaya menciptakan medan yang beragam dan pengalaman yang unik. Pariwisata mendaki Egan dalam gelap untuk menyaksikan api biru. Opsi wisatawan untuk menyaksikan fenomena api biru di Gunung Ijen menciptakan perjalanan menarik di awal hari. Para pekerja tambang sulfur yang biasanya berasal dari desa di sekitar mengikuti jalur ini setiap hari tanpa memerlukan cahaya senter. Mereka telah melakukan pekerjaan berbahaya ini sebagai rutinitas, mengumpulkan sulfur yang beratnya bisa mencapai lebih dari 70 kilo. Tidak semua gunung berapi perlu mengancam untuk terasa. Gunung Ineri berdiri diam dan curam di atas ladang dan desa, menunjukkan keberadaan yang kuat tanpa aktivitas letusan yang jelas. Deformasi geologis di daerah tersebut menciptakan pemandangan luar biasa dengan jalur yang menghilang ke dalam hutan. Berbeda dengan gunung yang berapi-api, di sini hanya ada kehadiran yang tenang dan sebagian besar tidak terjamah manusia. Gunung Rinjani bukan hanya tinggi tetapi juga suci. Gunung Renani dihormati oleh masyarakat lokal, dianggap sebagai tempat duduk roh dan tempat persembahan. Rute pendakian memberi pengalaman spiritual dengan hembusan angin dan awan memenuhi jalur pegunungan. Di puncaknya terdapat Danau Sagara Anak yang memberikan pemandangan luar biasa dengan kabut misterius di atasnya. Di balik semuanya, bukit itu sendiri adalah gunung berapi yang sudah punah, menambah twist geologis pada misteri ini. Di wilayah pegunungan Flores terdapat sebuah desa yang unik yang terdiri dari 7 rumah tinggi berbentuk bulat selaras ke langit yang disusun dalam lingkaran. Keberadaan desa ini bukanlah suatu kecelakaan, melainkan hasil dari desain yang cermat dan telah ada sejak lama, yang didirikan oleh nenek moyang dengan alasan spiritual yang mendalam. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang membangunnya atau mengapa, tetapi satu hal yang jelas, itu bukan hasil dari kecelakaan. Rumah-rumah di desa ini yang dikenal sebagai Barunyang dibangun dengan tangan, dibentuk dari ingatan dan dipandu oleh aturan suci yang telah bertahan selama generasi. Lingkungan yang terisolasi ini menunjukkan adanya kehadiran spiritual yang kuat, dan meskipun tidak ada dokumentasi tertulis, tradisi tetap dijaga tanpa perubahan. Tidak semua desa dibangun untuk kenyamanan, beberapa dibangun untuk nenek moyang. Di dataran tinggi Sumba terdapat Bento Swamp, sebuah daerah rawa yang tenang dengan rumah-rumah berdiri di atas tiang kayu. Kehidupan masyarakat di sini terjalin dengan alam, di mana mereka bertani di ladang yang mengapung dan anak-anak bermain di antara platform. Di desa ini mobilitas tidak dilakukan dengan berjalan, melainkan dengan mendayung perahu. Pasar terapung di South Kalaman telah beroperasi selama ratusan tahun. Setiap pagi, perahu-perahu kayu bertumpuk dengan buah, sayuran, dan makanan hangat keluar untuk berdagang di pasar terapung. Suasana pasar ini menekankan interaksi yang damai dengan perkenalan sederhana dan pertukaran barang yang terjadi tanpa kebisingan, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan di perairan tersebut. Setiap rumah adalah simbol, semakin tinggi atapnya, semakin kuat hubungannya dengan Maripu, kekuatan nenek moyang.
Di Pantai Sumba, arsitektur dan ritual berakar dalam tradisi yang mendalam, di mana rumah-rumah menjulang seperti kuil dengan atap yang tajam dan tinggi. Batu nisan berdiri berdampingan dengan orang hidup, menunjukkan hubungan yang erat antara kehidupan dan kematian melalui ritual yang diadakan di perapian rumah. Tidak ada yang acak di sini. Setiap balok, setiap jalan, setiap batu memiliki makna. Keberadaan pemukiman ini seperti halnya di Belaragi di Pegunungan Flores dirancang dengan sangat hati-hati, di mana selaras antara rumah dan lingkungan alam menjadi penanda keberadaan suci di setiap sudut. Bayangkan, biru, kuning, hijau, merah muda yang mengalir di tepi bukit seperti pelangi hidup. Pemandangan Raja Aat disajikan seperti lukisan hidup dengan warna-warna cerah yang mendominasi lanskap. Perpaduan warna menciptakan suasana yang berasimilasi dengan kehidupan dan kebanggaan masyarakat setempat. Dari sudut pandang udara, tempat ini terlihat hampir tidak nyata, menampilkan gambar pulau-pulau yang bagaikan potongan cat, sedangkan air tampak bersinar seperti batu mengkilap. Meskipun keindahan visual ini tidak mengubah segalanya, perubahan kecil yang dihadirkan cukup signifikan untuk mengubah persepsi orang-orang yang mengamatinya. Ini adalah Raja Aat, bukan satu tempat tetapi seluruh dunia sendiri. Raja Aat adalah wilayah yang seakan dibiarkan dalam keadaan utuh tanpa intervensi manusia yang besar. Tidak ada garis lurus, hanya bentukan alam yang alami seperti atol karang dan menara kapur. Keunikan tempat ini terletak pada ketidakaturan bentuknya, di mana arus laut bergerak dengan hati-hati agar tidak merusak keindahan yang ada, seolah-olah mereka menyadari bahwa tempat ini sakral. Ilmuwan mencatat bahwa perairan di sekitar Raja Aat memiliki lebih banyak kehidupan laut dibandingkan di tempat lain di seluruh dunia, menegaskan nilai ekologis wilayah tersebut.